Baik, saya Febrialdo Ida Fadila. Saya akan mempresentasikan tentang media relation sebagai pemenuhan tugas UAS. Baik, langsung masuk ke bahasan pertama. Membina hubungan media dan pers merupakan alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas. Berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik, karena peranan hubungan media dan pers dalam kehumasan tersebut dapat sebagai saluran atau channel dalam penyampaian pesan, maka upaya peningkatan pengenalan atau awareness dan informasi atau pemberitaan dari pihak publik humas merupakan prioritas yang utama. Hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi pers adalah kekuatan pembentukan opini atau power of opinion yang sangat efektif melalui media massa. Lalu masuk ke definisi press relation. Menurut Frank Jeffkins adalah suatu kegiatan untuk mencapai publikasi atau penyiaran berita semaksimal mungkin, sedangkan informasi yang disebarkan melalui hubungan masyarakat adalah untuk menciptakan pengenalan dan pengertian. Lalu definisi press relation menurut Rosadi Ruslan dalam bukunya Manajemen PR dan Media Komunikasi adalah suatu kegiatan dari pihak public relation untuk melakukan komunikasi penyampaian pesan atau informasi tertentu mengenal aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan atau institusi, produk, dan hingga kegiatan yang bersifat individual lain yang perlu dipublikasikan melalui kerjasama dengan pihak pers atau media massa untuk menciptakan publisitas dan citra yang positif. Dari hasil kerjasama yang baik inilah diharapkan akan tercipta suatu opini publik yang positif sekaligus memperoleh citra yang baik pula dari pihak publik sebagai khalayak sasaran dan masyarakat luas lainnya. Public relation dalam upaya menyebarkan informasi, pesan, publikasi hingga mengeluarkan berita yang dapat bekerja sama dengan pihak pers atau wartawan menggunakan formula avoid publicity and withdrawal news negative, atau dalam bahasa Indonesianya adalah hindari publisitas dan berita negatif. Artinya, pihak pejabat humas atau PRO Public Relation Officer harus dapat memilah dan memilih dengan pasti mana di antara informasi dan publikasi atau berita tersebut yang boleh dirilis atau disiarkan, atau mana di antara informasi tersebut yang tidak boleh diketahui secara umum dan bahkan tertutup untuk kalangan pers dan wartawan. Di lapangan, dalam pelaksanaan hubungan media dan pers sering pula terjadi kolusi antara pejabat humas dengan media, wartawan, dan staf direksi atau produksi dengan memberikan amplop sebagai imbalan publikasinya. Perbuatan tersebut jelas merusak dan melanggar kode etik humas dan nilai-nilai profesionalisme. Dalam hukum pun, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyuapan dan pelanggaran pidana. Apalagi jika dalam berita yang dimuat itu terdapat unsur perbuatan yang disengaja atau yang disebut objek untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, lalu menyerang pihak lain, atau terdapat unsur fitnah yang disebut laster, lalu penghinaan tertulis atau smash script dan sebagainya melalui pemberitaan pers. Lalu masuk ke bentuk hubungan pers. Menurut Frank Jeffkins pada tahun 1992, bentuk hubungan pers adalah seperti kontak pribadi, yaitu melalui hubungan informal seperti kejujuran, saling pengertian, dan saling menghormati, serta melakukan kerjasama yang baik antara humas dan pers demi terciptanya tujuan atau publikasi yang positif. Lalu bentuk hubungan yang kedua adalah pelayanan informasi atau berita yang sebaik-baiknya diberikan pihak PR kepada pihak pers dalam bentuk pemberian informasi, publikasi, dan baik berita tertulis, tercetak seperti press release, newsletter, dan foto press, maupun yang terekam seperti video release, cassette recorder, dan slide film.
Di lapangan, hubungan media dan pers yang baik dapat dicapai dengan menerapkan beberapa prinsip sebagai landasan pihak humas atau PR. Di antaranya yaitu yang pertama, mutlak adanya kejujuran dan keterus-terangan. Lalu ada memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pers atau media. Lalu tidak meminta atau mengemis kepada wartawan agar pers rilis dimuat padahal tidak ada nilai beritanya sama sekali. Tidak menutupi saluran informasi seperti pihak humas mengucapkan no comment, tidak tahu, dan tolong jangan dimuat hingga off the record kepada pihak pers. Karena jika itu dilakukan, maka pers akan berusaha mencari informasi yang tidak resmi, namun berita tersebut tidak dapat dikontrol oleh pihak humas. Lalu tidak terlalu membanjiri berbagai publisitas di media massa yang tidak jelas tujuan dan sasarannya. Dan yang terakhir adalah selalu mengupdate setiap daftar nama reporter, tugas peliputannya, alamat dan telepon redaksi, dan sebagainya agar saling mengenal dengan baik antara kedua belah pihak dalam membangun good press relationship. Upaya tertentu dalam pembinaan hubungan pers yang harmonis pada dasarnya menurut Cutlip and Center pada tahun 1982 dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah mutual appreciation atau sikap saling menghargai antar kedua belah pihak. Lalu ada mutual understanding, saling pengertian tentang fungsi, peran, kewajiban, dan tugas sesuai dengan etika dan profesinya masing-masing. Lalu yang ketiga itu adalah mutual confidence, saling mempercayai akan peran untuk kepentingan bersama dan tidak untuk kepentingan si pihak. Dan yang terakhir itu tolerance, yang berarti sikap saling toleransi antar kedua belah pihak. Dan sebagai penutup, saya ada beberapa berita yang dimuat di media online. Berita ini saya ambil dari media sosial yaitu Instagram, yang dipost oleh akun @jktinfo. Menurut saya, akun @jktinfo walaupun bukan dari korporasi resmi media massa, tapi memiliki kelebihan, yaitu memberikan update tentang peristiwa yang terjadi dengan cepat melalui bantuan netizen pengguna Instagram lainnya. Namun, sebagai kekurangannya terkadang ada beberapa kesalahan informasi dari berita yang diupdate sehingga harus langsung diperbaiki. Berikut berita pertama memberitakan tentang kebakaran yang terjadi di Kampung Sumur Bor pada hari Senin 29 Juni 2020 pada pukul 10:30 atau tepatnya 10:32 pada pagi hari. Kebakaran yang diduga disebabkan oleh konsleting pada bagian mesin mobil yang terparkir merambat hingga ke bangunan warung makan serta musola. Api baru dapat dipadamkan pada pukul 11:25 setelah unit pemadam kebakaran mengirim 11 unit mobil dengan 55 personil. Berita kedua adalah tentang truk kontainer yang terguling di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Kejadian tersebut terjadi hari Senin tanggal 29 Juni 2020 pada pagi hari. Lalu untuk berita yang terakhir adalah tentang kebakaran juga, tapi kali ini terjadi pada salah satu hunian di rumah susun Angke Tambora, Jakarta Barat. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 di pagi hari. Kali ini kebakaran diduga akibat dari kebocoran gas saat penghuni rusun sedang memasak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media relation. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga kita semua tetap dirahmati oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, dan diberikan kesehatan dan dilindungi dari paparan virus corona COVID-19. Terima kasih.